Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairiang balam jo barabah, balam lalu barabah mandi. Sairiang salam 100 sambah, salam lalu sambah kembali. Sambah sujui jo simpuah sabare bungka nampiawai naraco luruh main daun. Indak basisiah jo basiba, indak bainggo jo babate. Kok kete indak basabui namo, kok gadang indak babilang gala. Ujui nyo sambah nanti serak kepada penonton kesedonyo. Ambil rambutan pakai galah, rambutan masak masuk ke goni. Ambo unjukkan salam 100 sambah, salam taunjuk ke orang rami. Pai baburu mendapat rusuh-rusuh, dijual ke pasar baso. Selamat datang dusana ke sadonyo, selamat basuh di channel kita ko. Minang Mustika Jaya. Bayar dun sana kasodonyo dalam video kali ko kan kita beri judul modal dasar orang muda Minang pai marantau. Karatau madang di ulu babuah babungo balun, marantau bujang dahulu di rumah paguno balun. Tujuan hidup bagi orang Minang adalah untuk babuek jaso dan bapusako. Bak kato pusako orang Minang yang mengatakan bahasa hidup bajaso mati bapusako. Jadi orang Minang memberikan arti dan harago yang tinggi terhadap hidup untuk analoginya terhadap alam semesta. Maka peribahasa yang dikemukakan adalah gajah mati meninggalkan gadiang, harimau mati meninggalkan balang, manusia mati meninggalkan namung. Pengertiannya orang Minang tu hidupnya jangan seperti makhluk lain dan tidak memikirkan generasi selanjutnya. Dengan segala yang ditinggalkan setelah mati, karena itu orang Minang bakal rajo kareh untuk meninggalkan mampu sakokan sesuatu bagi anak jok kemenakannya. Sarato masyarakat. Mampu sakokan bukan makasudnya di bidang materi saja, tapi juga nilai-nilai adek nan Allah kita terima warisnya dari nenek moyang kita sebelumnya. Adek Minang memberi bekal hidup bagi perantau di tanah rantau sebagaimana nan Allah dikatakan dalam pepatah, di mana bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di sinan rantiang dipatah, adek di situ nan dipakai. Di kandang kambing mengembek, di kandang jawi melanguah, di kandang kabok menguok. Namun usah menjadi binatang tersebut. Pepatah dia tema ajakan kepada para perantau Minang untuk pandai-pandai menempatkan diri, beradaptasi cek orang kini, menyesuaikan diri dalam lingkungan yang baru di perantauan. Namun dengan tegas pula pepatah mengingatkan kepada kita supaya harus tegar mempertahankan identitas keminangan kita sendiri. Adek Minang adalah adek nan basandi sarak, sarak basandi kitab bulah. Penyesuaian diri di lingkungan rantau indak berarti melebur identitas diri sebagai orang Minang. Sebagai contoh, kalau diajak minum nan haram, misalnya nambah alkohol, miras, tulaklah dengan halus dan tegas. Munculkan bahasa kita orang Minang, orang Islam yang memegang teguh adek nambah sandi sarak-sarak, nambah sandi kita bulah tersebut. Usah ikut-ikutan, usah kamari satu saja. Hal ko bisa kita lihat dalam kondisi saya kini, dalam permainan game online yang berafiliasi ke judi, orang awak sangat banyak kecanduan dan lupa akan norma adek ataupun norma agama yang merupakan dasar itu perantau Minang atau orang Minang sendiri. Jadi kita bisa menolak, kita bisa tidak ikut dalam pergaulan yang sifatnya di luar dalam norma adek maupun agama kita dengan cara halus. Hal itu tidak akan
menjadi kita dikucilkan di pergaulan di rantau. Malah karakter kita, identitas kita itu akan menjadi dihargai orang karena tetap menjunjung tinggi ajaran adik secara agama. Menyawak di ilie-ilie, mengecek di bawah-bawah, kok duduk di narandah, muka suiknya dari pepatah tersebut sebagai perantau yang hidup dalam lingkungan budaya dan lain, maka sebagai kelompok pendatang na minoritas dan lebih kita harus tahu diri dan harus pandai menempatkan diri. Menyawak di lili tidak berarti kita harus merasa rendah diri, tetapi kita justru harus menunjukkan bahwa kita adalah orang yang tahu diri sebagai pendatang di kampung orang. Apakah kita sebagai pendatang akan selalu menyawak di lili? Sangat tergantung kepada perkembangan selanjutnya dalam pergaulan kita tersebut. Bila kita bisa menyesuaikan diri dalam waktu singkat di lingkungan, malah bisa jadi kita menjadi tauladan atau tokoh masyarakat di lingkungan tersebut. Maka tidak jarang orang Minang yang menjadi imam di masjid, ketua ormas, ketua RT, pemuka masyarakat. Bahkan tidak mustahil orang Minang pun bisa menjadi anggota legislatif atau wakil rakyat di wilayah perantauan tersebut. Pada saat kita Allah bisa duduk sama rendah tegak sama tinggi di lingkungan yang baru itu, mungkin sekali-sekali tentu tidak perlu pulau menyawak di ilie-ilie taruh, tapi malah sangat mungkin disawaan dahulukan selangkah, ditinggikan serantiang, diangkat menjadi pemimpin bagai kampung ulu kalau di kampung. Jadi sifat rendah hati sama sekali berbeda dengan sifat rendah diri. Dalam artian rendah hati sifat terpuji, sedangkan rendah diri penyakit yang perlu dibuang dari dalam diri kita. Pesan bagi orang muda Minang tentang pepatah tadi adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, di situ ranting dipatah, adat di situ yang dipakai. Dengan tingkah laku semacam itu diharapkan itu kurang akan senang menerima kehadiran kita di tengah lingkungan masyarakat mereka tersebut. Itu akan diperlukan sebagai dosana mereka. Mereka akan membawa kita saili semudia dalam pergaulan. Bare akan sama-sama dipikui, ringan sama-sama dijinjang. Itulah modal dasar bagi orang muda yang akan merantau, tetap berpegang teguh kepada pesan-pesan adat, tetap berpaci kepada norma-norma agama Islam. Karena adat Minang, orang Minang terkenal dengan falsafah adatnya, adat basandi sarak, sarak basandi kita bulah. Usah kita ikut-ikutan yang melanggar norma adat maupun norma agama kita. Hal itu akan mencerangkan nama orang Minang dan salamokolah dianggap orang yang punya karakter identitas diri yang kuat, memegang teguh ajaran adat serta ajaran agamanya, yakni agama Islam. Mungkin itu dulu dosana untuk video kali ini. Silakan berdiskusi di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.